ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكر الصالحين من عباده تتنزل الرحمات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله حجة الأنبياء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سادات القادات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا إن جعلنا كل شيء سهلا، وإن شئت جعلنا الحزن والصعب سهلا، فسهل لنا الأمور يا عزيز يا غفور يا صبور يا رب العالمين. وبعد. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan muliakan para ulama, para habaib, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Agung Kauman Johar, beliau Kiai Haji Hanif Ismail Hirsi, Kiai Haji Muhaimin, Kiai Haji Khairul Amin Al-Hafiz yang senantiasa mengawal kita sampai akhir akan berlaku insyaallah. Dan para orang tua kita, sesepuh kita, kita doakan mereka dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, doakan rezekinya oleh Allah, dimudahkan oleh Allah segala urusannya, dan kita juga mendapatkan kesusahan yang berlimpah dari apa yang kita doakan. Amin. Serta hadirin hadirat pecinta Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kebersamaan kita di sore hari ini senantiasa mendapatkan ampunan Allah. Amin. Mendapatkan curahan rahmat yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah pulang sampai di rumah kita masing-masing, tidak ada seorang pun dengan tangan kosong. Semuanya telah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah sebelum kita meninggalkan dunia, kita diizinkan untuk bertawa, bersa'i, berumrah, berziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ziarah Madinatul Munawwarah, Madinatul Mukarramah, fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat umur, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita dapat hadir dengan izin Allah di rumahnya Allah, di Masjid Agung yang sangat tua, yang penuh berkah, sehingga terjalinlah silaturahmi antara kita, saling bertanya keadaan, saling mendoakan. Inilah yang rahmat Allah berturun kepada kita semua. Beruntunglah yang hadir di tempat ini. Allah akan angkat bala dari kita semua. Amin. Kemudian yang tidak kalah penting, yang wajib kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang teragung, yang terbesar adalah yang telah difirmankan Allah di dalam surah Ali Imran ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya Allah telah anugerahkan khusus terhadap orang yang beriman, laki-laki perempuan, yaitu Allah mendatangkan di tengah mereka seorang rasul, seorang utusan dari Allah untuk kita. Siapa utusan ini? Tiada lain adalah insan, manusia yang sempurna, insan yang termulia dunia akhirat, insan yang penuh rahmat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib bangga dengan utusan yang sangat mulia, di mana kemuliaannya yang agung yang didapat oleh baginda Rasul dari Allah adalah sebagaimana yang Allah telah firmankan banyak dalam Al-Quran. Sebetulnya salah satu
satu saja, antara lain dimulai dari surah Al-Qur'an wa rafa'na laka dzikraka. Kami telah tinggikan sebutan wahai Nabi Muhammad, maka setiap detik tidak ada yang lolos di muka bumi ini 24 jam kecuali ada salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang tertinggi lagi anugerah Allah kepada baginda Rasul adalah Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kita bisa bayangkan Rasulullah sebagai pembawa damai, cinta, pengasuh, pengayom seluruh alam. Alam itu banyak, yang kita ketahui alam itu baru mungkin 5 atau 6. Contoh, alam dunia, alam roh, alam barzakh, alam akhirat, alam rahim, alam kubur, alam hewan, alam jin, alam malaikat. Paling baru itu, padahal di dalam sebuah kitab tafsir Al-Bahrul Majid disebutkan oleh Ibnu Ajibah bahwa alam yang Allah beritahukan kepada kita adalah 18.000 alam. Allah Akbar. Tak terbayang 18.000 alam. Contoh salah satu alam ada di bawah langit dunia kehidupan. Hewan-hewan yang besar. Dia tidak seperti burung, tapi seperti kuda. Hidupnya, mandinya, makannya, buang airnya, semua dia ketahuan. Dan itu tidak terjangkau oleh mata kita. Itu diceritakan baginda Rasul ketika beliau melewat Al-Isra wal Mi'raj. Dan itu sebelum mencapai langit pertama, masih di bawah. Itu sudah ada alam yang lain. Jadi sangat dahsyat sekali alam yang diciptakan Allah, dan itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang tak kalah penting, Rasul kita ini sangat mencintai kita sebelum kita hadir di muka bumi, sebelum kita lahir ke bumi ini, bahkan sebelum kita berada di rahim bunda kita. Rasulullah sudah mencintai kita, Rasulullah sudah mendoakan kita, Rasulullah sudah mengkhawatirkan kita jangan sampai kita ini masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah dan dari. Maka insya Allah yang hadir di sini kita semua rombongan masuk surganya Allah. Amin. Inilah kenapa kita hadir di sore hari ini. Insya Allah kalau ada kekuatan kesehatan yang mampu hadir terus, karena inilah yang dapat kita ungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insan sempurna yang tinggi, yang tapi tetap mencintai kita, bahkan kita kurang mengenalnya, bahkan kita kurang menjalankan sunnah-sunnahnya, bahkan gak paham sunnah apa saja yang mesti kita hidupkan. Tapi baginda Rasul sudah mendoakan kita bahwa tidak ingin beliau kita ini susah di dunia, apalagi di akhirat kelak. Maka nikmat teragung yang wajib kita syukuri adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu tanda cinta kita kepada beliau hadir di majlis maulid begini dengan khusyuk, kita mendengarkan tausiah, mendengarkan salawat, bersama-sama berzikir, karena salawat itu sangat agung, apalagi ketika dibacakan bersama-sama. Rasul pernah bersabda, "Man shalla alayya marratan sallallahu biha asyara." Satu kali toh terkeluar dari kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW, secara otomatis Allah merahmati kita 10 rahmat. Para ulama mengatakan satu rahmat saja yang kita dapat mencukupi kehidupan kita di dunia. Bagaimana dengan 10 rahmat? Bagaimana dengan 10 kali salawat? Bagaimana dengan 100 kali salawat sehari semalam? Bagaimana dengan 1000 kali salawat satu kali satu malam? Maka beruntung orang yang hadir di sini pasti ikut bersalawat, karena di pembukaan dibacakan kurang lebih 13 kali salawat. Kali kan sudah berapa rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ulama kita di dalam kitab Al-Raudhul Ba'i, Al-Raudhul Ba'i diceritakan seorang ulama bertangga dengan seorang pemuda yang hidup bersama bundanya yang janda. Cuman saya, si pemuda ini menyia-nyiakan masa remajanya. Dia habiskan di malam hari bergadang, mabuk-mabukan, di
siang hari dia tidur, nggak mau bekerja, malas-malasan, apalagi mau belajar. Bundanya sedih, selalu melapor pada ulama, tolong didoakan, tolong diajak anakku. Ulama ini terus mengajar, tetapi tidak ditanggapi oleh si pemuda. Maka pemuda ini kadang-kadang malah keluar dengan kata-kata kasar terhadap ulama tersebut. Tapi terus ulama ini mendoakan dia supaya Allah memberikan hidayah kepadanya. Kemudian berjalan waktu beberapa bulan, sang ulama ini kehilangan anak muda ini karena sudah merasa seperti anak dia sendiri. Beliau yang dimarahi, beliau dimintai tolong juga seperti itu. Akhirnya bertanya ke tetangga sebelah kiri kanan, kemana gerangan tetangga saya, anak remaja sama ibunya. Maka para tetangga mengatakan sudah pindah wahai syekh ke suatu kota. Sedih ulama ini, cari tahu sana kemari, mendapat informasi ternyata pindah ke sebuah kota yang jauh dan pemuda ini telah meninggal dunia. Inna lillahi. Kehidupannya na'udzubillah, keburukannya banyak, kebaikannya hampir gak ada di pemuda. Pokoknya kalau dah mabuk gak kenal waktu siang dan malam. Maka sang ulama bermohon kepada Allah, ya Allah, hamba rindu ke pemuda ini, hamba ingin tahu keadaannya bagaimana di alam barzakh sana. Dengan izin Allah, Allah mimpikan ulama itu. Maka bertemulah sang ulama. Begitu ketemu dengan pemuda ini, subhanallah, pemuda ini tidak disiksa dalam keadaan ya walaupun tidak senang-senang banget, tetapi dalam keadaan nyaman, tidak disiksa di alam barzakh. Kalau kita lihat dosanya di dunia, layak untuk mendapatkan sisanya Allah. Alhamdulillah min dzalik. Maka ditanya oleh ulama, kamu kok bisa mendapatkan kenikmatan dari Allah? Maka si pemuda cerita, wahai syekh, saya mohon maaf atas segala kekasaran saya, dan saya terima kasih atas doa-doa jenengan yang tidak pernah putus asa mendoakan saya. Jadi ceritanya pada satu malam saya pulang mabuk-mabukan, udah nggak ingat lagi yang mana rumah yang mana kuburan. Saking ngantuknya, akhirnya saya tertidur. Begitu bangun, ternyata saya berada di kuburan. Tapi sebelum saya sadar bahwa saya di kuburan, beralaskan nisan, tertidur, saya bermimpi. Dalam tidur itu saya bermimpi. Di dalam mimpi Allah lihatkan penghuni kubur itu mayoritas disiksa oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuknya macam-macam siksaannya, kesakitan, dilihatkan kobaran api. Maka saya itu merasa ketakutan dalam mimpi itu, ketakutan yang sangat luar biasa dengan dosa saya yang gak pernah sholat, gak pernah puasa, bahkan mabuk-mabukan, gak pernah taat kepada bundanya, kepada ulama yang mendoakan, tidak pernah memberi manfaat pada masyarakat, bahkan keonaran. Maka timbul ketakutan di hati saya. Tetapi subhanallah, begitu besarnya siksa malaikat, tiba-tiba ada seruan dari atas, wahai malaikat-malaikatku, berhentikan azab kalian terhadap penghuni kubur yang ada di wilayah ini. Seketika berhenti. Maka mereka bertanya, ada apa? Apa yang menghentikan azab ini? Ternyata ada malaikat yang memberitahu bahwa barusan liwat satu orang soleh. Ketika melewati kuburan ini, dia bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang pahalanya diniatkan untuk ahli kubur. Allah Akbar. Satu salawat dari orang soleh yang diniatkan untuk ahli kubur bisa mengangkat azab penghuni kubur. Bagaimana dengan 10 salawat yang diucapkan para wali-wali Allah? Semua kalian ini telah mengucapkan sekian puluh kali daripada salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Maka setelah saya mengalami mimpi tersebut, anak muda itu berkata, saya tersadar, saya menangis sejadi-jadinya. Kemudian saya terbangun, ternyata bantal saya nisan di atas kuburan persis. Maka saya pulang ke rumah dalam keadaan kotor, bau busuk.
ibunda saya yang membukakan pintu dan saya langsung cium kakinya dan saya berkata, "Bunda, ampunkan saya kepada Allah, maafkan ananda kesalahan-kesalahan, saya ingin bertaubat Bunda." Loh, ada apa ya Bunda? Yang nanti saya ceritakan. Setelah itu dia mandi, diceritakan segala macam, diajarkan kebaikan oleh bundanya. Kemudian dia pun mengajak bundanya pindah rumah karena tidak enak sama tetangga. Malu bunda, saya tak pernah membuat kebaikan, maka saya kepingin jauh daripada orang-orang yang pernah mengenal saya. Makanya dia bertaubat kepada Allah. Jadi paginya dia bertaubat, mandi junub, mandi segala macam, mandi taubat, bertaubat, beristighfar kepada Allah di pipi bundanya, kemudian bersiap-siap menjual rumah dan segala macam ya. Prosesnya begitu, pindahlah hasil dia ke sebuah kota. Sampai di kota itu berguru dengan seorang ulama. Gak berapa lama wafatlah si pemuda. Inna lillahi min ahlil jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedahsyatan daripada salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah tinggalkan salawat kapanpun dimanapun. Maka salah satu kemahasayangan Allah kepada kita sebagai umat Rasulullah, bahwa di akhir sholat diwajibkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jika kita tidak bersalawat di tahiyat akhir, batal sholat kita. Karena salawat di tahiyat akhir itu rukun, termasuk rukun sholat. Rukun artinya yang wajib dilaksanakan. Nah, sekarang coba kita berpikir, kenapa Allah wajibkan dan jadikan rukun? Tiada lain agar kita memiliki sambungan yang erat dengan Nabi Muhammad SAW, agar kita senantiasa memiliki tali yang kokoh, punya hubungan yang kuat, pahala yang besar, dan salah satu syarat untuk mengangkat daripada amal-amal kita adalah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Anda boleh berdoa kepada Allah, "Ya Allah, mohon ampun ya Allah, mohon hajat hamba dikabulkan." Tetapi Anda tidak pernah bersalawat, maka doa Anda tidak akan pernah naik ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Anda hanya berenang antara langit dan bumi, tidak bisa menembus arasnya Allah, tidak bisa menembus langit. Kenapa? Penembus, pembawa daripada amal kita ini nggak ada. Pembawa daripada amal-amal saleh kita nggak ada. Makanya diwajibkan Allah di tahiyat akhir, ketika sudah selesai rukun fi'liyah, rukun qauliyah dalam sholat, diakhiri dengan salawat, maka salawat inilah yang menaikkan seluruh amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika berdoa jangan pernah lupakan salawat. Kemudian pertama berdoa itu syaratnya memuji Allah dengan alhamdulillah paling tidak, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad, kemudian bermohon ampun untuk diri kita, kedua orang tua kita, dan seluruh kaum muslimin. Dan kalau berdoa mohon ampun jangan egois, jangan sendiri, "Ya Allah ampunkan dosa hamba dan kedua orang tua hamba." Jangan. Sertakan saudara kita, "Ya Allah ampunkan dosa hamba, kedua orang tua hamba, guru-guru hamba, saudara-saudara hamba kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat seluruh dunia, ya Allah, baik yang hidup ataupun yang telah wafat." Kenapa kita doakan seperti itu? Karena kita juga akan mati. Kita tidak semua orang bisa mendoakan kita. Kita punya anak boleh, tapi kalau anak itu soleh, kalau anak nggak pernah dididik agama, anak nggak pernah dibawa ke maulid, nggak paham dengan Nabi Muhammad, banyak anak-anak yang ayahnya meninggal nggak bisa baca Quran. Allah Akbar. Ada di sini? Nggak ada ya. Apa nggak sedih? Saya ngalami banyak, saya kunjungi, hanya menyalakan dari YouTube Quranul Karim. Saya bilang yang lebih utama itu anak-anaknya mendoakan ayahnya walaupun Al-Fatihah, ternyata nggak bisa.
Nah, ini salah siapa? Orang tua nggak pernah mendidik anaknya. Kita merasa, wah dia sudah saya kasih makan, sudah saya kasih sekolah yang tinggi, pakaian itu kewajiban tidak cukup. Tapi yang utama kita adalah mendidik, mengenalkan anak kepada Allah, mengenalkan anak kita kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya hikmah daripada anak lahir ini, akikah ya, umpamanya kita ngadain tasbiyah penamaan anak baru lahir, bayi yang baru lahir biasanya kita azankan dulu, kita azankan di telinga kanan dan kita iqamatkan di telinga kiri. Itu hikmahnya antara lain banyak sekali. Memang azan dan iqamah pertama mengusir yang namanya setan, karena setiap bayi lahir ada jin yang bersama dia, perempuan bernama Ummu Sufyan. Maka salah satu musirnya dengan azan dan iqamah, itu satu. Yang kedua, yang tak kalah penting, hikmah daripada azan telinga bayi terutama terhadap orang tua ayahnya, bahwa ada tanggung jawab kelak ketika anak sudah besar, didiklah dia mengenal Allah dengan kalimat Allahu Akbar. Kenalkan dia dengan Nabi Muhammad SAW. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, menuju kebahagiaan. Ini sebetulnya lambang-lambang yang telah diperagakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi masih banyak ternyata orang-orang tua yang tak paham, bangga dengan kedudukan, kekayaan, tapi agamanya kosong. Ini sangat mengkhawatirkan, seperti cerita si anak muda tadi. Beruntung dia mempunyai tetangga seorang ulama yang tak pernah henti mendoakan dia. Dengan izin Allah dia mendapatkan hidayah Allah, dia bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Satu sebab, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mari dalam hari-hari yang mulia ini yang terus-menerus turun rahmat barakah Allah, kita ambil bagian sekecil apapun, jangan pernah tinggalkan. Yang punya uang, sumbang uang untuk beli makanan, hadirkan, buat sedekah jamuan yang hadir sehingga yang hadir senang. Gak punya materi, paling tidak nasihat, pikiran. Yang gak punya ilmu, ayo sama-sama diajarkan ilmu, mengenalkan tentang Nabi Muhammad SAW. Yang gak punya ilmu, gak punya nasihat, punya tenaga, ikut bersih-bersih masjid. Ini kan nanti banyak sampah biasanya. Nah itu dipungutin, sampahnya dikumpulin, plastik dibuang di tempat sampah. Jika nggak mampu juga, nggak punya tenaga, doakan. Doa ini yang terkuat. Ya Allah, kita senang yang hadir maulid. Kami suka dengan mereka, ya Allah, kabulkan hajat mereka, amin. Amin. Itu yang kita tanamkan di dalam hati kita. Ini yang dimaksud para ulama ambil bagian ketika di bulan Maulidul Rasul ini. Dan kalau bisa dihadiri, maka diniatkan, ya Allah, hamba ingin hadir, melangkahkan kaki dari rumah ini untuk majlis maulid, untuk mengikuti sebagaimana diniatkan oleh guru-guru hamba, ya Allah, kaum salihin. Itu yang nggak tahu mau berniat apa, maka cara niatnya mulai gampang. Hamba berniat sebagaimana niat guru-guru hamba atau wali-walinya Allah, orang saleh, selesai. Biasanya orang saleh niatnya itu puluhan. Ya Allah, saya keluar rumah ingin berdakwah, ingin belajar, ingin mengajar, ingin cari nafkah, ingin silaturahmi, ingin menolong sesama, ingin meringankan beban orang. Banyak niatnya, ingin ya segala macam. Ada 20, 30, kadang kita nggak tahu perincinya, tapi para ulama itu paham. Maka ketika kita ikutkan niat kita, Allah sertakan niat dan kita mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita masih dianugerah Allah umur dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan untuk mendidik anak-anak kita, dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan anak cucu kita jadi Allah salihin salihan. Amin. Ala hadhihi wa qulna salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah.